Selamat pagi semua. Apa kabar? Oke, semua sehat ya. Pertama kita akan mengabsen siswa yang tidak hadir dan yang hadir. Yang pertama, Abel Anugrah. Hadir, Pak. Christian Alvarez Manado. Hadir, Pak. Bagus. Christian Yudoro. Hadir, Pak. Esra Nathanael Aritona. Hadir, Pak. Hafiz Haryadi Yudoro. Hadir, Pak. Johan Pedri Pasaribu. Hadir, Pak. Jubel Rehan Miguel Yudoro. Hadir, Pak. Martua Ray Kristi. Hadir, Pak. Melinda Utoro. Hadir, Pak. Alfredo Silalahi. Hadir, Pak. Noviana Christine Utoro. Hadir, Pak. Noela Sabrina Utoro. Hadir, Pak. Renata Simanukali. Hadir, Pak. Renova Simanukali. Hadir, Pak. Mikael Utoro. Hadir, Pak. Silbu Pintagalo. Hadir, Pak. Sulpurtulus Utoro. Hadir, Pak. Wela Hasyata Utoro. Hadir, Pak. Oke, mulai hadir ya. Baru sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang bisa pimpin doa? Christian, oke berdiri, pimpin doa kita sebelum mulai pembelajaran. Oke, kita lanjut menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raja tadi makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita lanjut. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu mempelajari tentang energi dan perubahan, yaitu pada tema 6. Kita akan menonton video mengenai energi dan perubahan. Kita simak dengan baik-baik ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar dari semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita memasuki tema baru dengan adik-adik ya, untuk mata pelajaran berenergi. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Lihat dan amati lagu.
terbesar. Benda-benda tersebut itu menghasilkan energi adik-adik. Apa itu? Memanfaatkan energi. Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Nah, mari kita pelajari bersama di tema 6 ini. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ada apa ya dengan Siti adik-adik? Nah, saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti ini lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan adik-adik. Itulah sebabnya tubuh Siti ini menjadi lemas, tidak bertenaga. Adik-adik, apakah kalian setiap pagi selalu rutin sarapan? Nah, kalian harus sarapan ya adik-adik ya, karena dengan sarapan tubuh kita akan memiliki tenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbalik. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita itu membutuhkan energi. Adik-adik, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita itu membutuhkan energi atau tenaga. Dari mana kita mendapatkan energi atau tenaga? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Di sini ada bacaan tentang matahari sumber energi terbesar. Mengapa ya matahari disebut sumber energi terbesar? Nah, semua benda yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi adik-adik. Jadi kalian harus tahu ya, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan itu menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan akan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya adalah matahari. Matahari ini menghasilkan energi cahaya adik-adik dan energi panas. Cahaya yang panas matahari merupakan sumber dari menghasilkan energi panas ya. Ini adalah gambar foto ya dari matahari itu diambil dari jarak yang jauh. Kelihatan sekali ya dari bahwa matahari itu sangat amat panas. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen ini sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana sih adik-adik proses fotosintesis? Jadi proses fotosintesis itu pada tumbuhan akan terkena energi dari matahari. Nah, tumbuhan ini akan menyerap udara yang namanya karbon dioksida dan menyerap air. Nah, air ini akan dibawa ke daun. Nah, di daun ini nanti akan terjadi proses fotosintesis atau proses pengolahan makanan oleh tumbuhan tersebut dengan bantuan energi dari matahari. Nah, proses membuat makanan ini pada tumbuhan akan menghasilkan udara juga, tapi udara yang bersih yang dihirup oleh makhluk hidup, yaitu oksigen. Selain itu juga menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri dan cadangan makanan. Cadangan makanan itu bisa disimpan di dalam buah, di dalam akar seperti singkong itu disimpan di dalam akar, botol seperti itu, lalu di dalam batang dan di daun, sehingga manusia dan hewan bisa mengkonsumsi tumbuhan ini sebagai sumber makanan. Itu tadi proses fotosintesis adik-adik. Secara singkat kita jelaskan. Nah, di sini selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari ini juga bisa merupakan sumber energi listrik.
Matahari bisa menghasilkan energi listrik, bisa adik-adik, namanya melalui pembangkit listrik tenaga surya. Nah, energi cahaya matahari akan diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem di Pulau Bali. Nah, ini adalah namanya sel surya. Sel surya ini akan menangkap cahaya dan panas matahari, lalu akan diubah, ada alatnya, akan diubah menjadi energi listrik, dan energi listrik itu bisa digunakan untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah. Jadi PLTS ini sangat bermanfaat sekali untuk menghasilkan energi. Adik-adik, dari bacaan tadi, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama tadi itu informasinya adalah semua benda yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Lalu paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Ya, yang terdapat informasi sumber energi tadi ya di paragraf pertama. Apa manfaat energi matahari? Nah, di sini kita tuliskan saja 3 contoh. Banyak sekali kok manfaat energi panas matahari. Contohnya membantu tumbuhan melakukan fotosintesis sebagai sumber energi listrik atau PLTS tadi ya, mengeringkan bahan makanan dan pakaian, mengeringkan garam ya dalam proses pembuatan garam, lalu bisa menghangatkan tubuh hewan. Itu manfaat dari energi panas matahari, dan masih banyak lagi lainnya. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Dalam bacaan tadi, proses fotosintesis pada tumbuhan itu menghasilkan makanan dan oksigen. Mengapa matahari itu disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi ini? Ya, karena menghasilkan energi cahaya dan panas yang sangat besar dan tidak mudah habis sekali. Ya, cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Kalau tidak ada matahari, bumi kita akan dingin dan gelap. Otomatis kalau dingin dan gelap, semua makhluk hidup pasti akan mati adik-adik. Jadi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, adik-adik, matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur loh atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Nah, melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini adik-adik, yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, adik-adik, di sini ada lagu yang berjudul Matahari ciptaan Nur Hasana. Adik-adik bisa mencari video lagu yang berjudul Matahari di YouTube channel. Kebetulan di channel Kak Citra belum ada, nanti Kak Citra akan usahakan untuk membuat lagu atau karaoke iringan dari lagu Matahari ini. Adik-adik coba nanti apa yang sedang dilakukan Siti. Nah, untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan adik-adik. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar atau loop. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar atau loop itu di atas kapas. Siti mengumpulkan atau mengarahkan loopnya itu ke sinar matahari ya. Jadi sinar matahari bisa ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kapas ini mulai terbakar adik-adik dan mengeluarkan asap. Jadi pada percobaan ini kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu yang lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari itu juga membutuhkan waktu adik-adik. Jadi dalam kita melakukan kegiatan kita membutuhkan waktu. Percobaan ini juga membuktikan bahwa ternyata panas matahari itu sangat panas ya adik-adik ya. Buktinya apa? Oh, kapas ini bisa terbakar.
Adik-adik, dalam kita melakukan kegiatan itu pasti ada kegiatan yang kita lakukan dengan waktu yang lama dan ada kegiatan yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Nah, kita akan memberikan tanda silang untuk kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang lebih lama dan tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat waktunya. Oke, berdasarkan video yang kita pasangkan tadi, yang kita lihat di layar, berapa dibilang sumber energi? Sumber energi yang menghasilkan energi, yang menghasilkan sumber energi. Yang pertama air, udara, dan matahari. Air manfaatnya untuk apa? Pakaian, mandi, minum. Udara, apa tadi bilang? Bernapas. Baru kalau di ruangan panas pakai kipas angin, itu apa itu? Menyegarkan suhu dalam ruangan. Baru yang ketiga matahari. Apa tadi manfaat dari matahari? Menjemur pakaian. Baru menjemur bali, itu untuk kebutuhan manusia. Pada tumbuhan apa manfaat matahari? Melakukan fotosintesis. Kan? Harus semua mengerti ya. Baru kita masuk ke hak. Apa hak kita tentang untuk air? Hak kita. Ya, makanya misalnya untuk mencuci, minum, memasak dan lain sebagainya kan. Jadi kewajiban kita untuk air apa? Mematikan keran. Satu, baru ya menghemat sama mematikan keran itu sama ya. Baru menjaga kelestarian hutan. Kan air berasal dari hutan kan. Menurunkan kelestarian hutan, air terkadang membiaskan, maka terjadi ketimpangan yang sesuai. Oke, berarti semua udah mengerti apa itu hak dan kewajiban kan? Ya, Pak. Coba dulu Wena jelaskan apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang sesuai dengan ketentuan. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dilakukan secara paksa jika tidak dapat. Oke, berarti semua udah mengerti tentang hak dan kewajiban ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat di gambar ini, gambar nomor 1, memasak dan mengganti baju atau berganti pakaian. Mana yang membutuhkan waktu yang lama? Ya, waktu yang lama pasti yang memasak. Maka kita beri tanda centang. Ini kita kalau mandi untuk ke gambar itu, kalau minum itu baju gosok gigi. Berarti kalau itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kita beri tanda centang. Kalau gosok gigi, nah waktunya singkat. Gambar terakhir adik-adik yang kelima, makan dan menyisir rambut. Kalau makan jelas membutuhkan waktu yang lama. Kalau menyisir rambut ini membutuhkan waktu yang singkat. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan ya, mana kegiatan yang bisa dilakukan dalam waktu yang lama dan mana kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat. Demikian saja adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran. Berikut contoh hak dan kewajiban. Salah satu yaitu berhak mendapat Kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, Berhak mendapatkan dan minuman bergizi serta pakaian yang layak. oke, yang ketiga, Berhak mendapatkan pakaian dan
berhak mendapat perlindungan dan hak-hak negara. Yang kelima, Berhak mendapat kesehatan yang layak. yang keenam, Berhak minimal dan berakhlak. contoh kewajiban. Menghormati kedua orang tua, orang tua, orang tua, dan kita. Yang kedua, Menyayangi orang tua dan semua anggota keluarga. yang keempat, Mendengarkan nasihat orang tua. lanjut. Mematuhi peraturan keluarga. Saling menjaga keluarga. Menghormati pendapat keluarga yang lain. 29. Sudah? Baca dulu juga ya. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang dari Al-Quran ini. Jadi pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Karena di bawah itu tentang percakapan kan, misalnya si Siti, si habis, baru duit ibu, oke kan habis. Ibu mengapa yang membuat dari mogok? Sebab bensin yang habis. Kalau bensin habis, bensinnya tidak dapat dibeli. Akibat mobil tersebut mogok. Nanti bensin juga diuji mobil lain. Benar, bensin dalam salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari aluminium. Bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah. Tahun yang lalu berarti itu tiada untuk waktu yang sangat lama. Apakah BBM Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor di dapur untuk dari untuk menghidupkan mesin-mesin. Dari untuk menghidupkan mesin-mesin. Parkir. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Yang mana semua dapat disebut. Betul, oleh karena ini kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi semakin sedikit. Ya nak, wah kita sudah sampai. Ayo siap-siap dulu. Oke, bersihkan. Halaman 41, coba kerjakan bagian 1.
Ditulis sudah lihat di sini ya. Waktunya 5 menit. Ya. Oke. Satu. Lanjut. Lanjut ya, ini hukum. Nah. Lanjut. Lanjut. Kasih jalan dari sini. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, lanjut. Lanjut. Ini. Lanjut ayo. Ayo lanjut. Nah. Nah. Lanjut. Prinsip semua. Udah semua. Sebelum kita menutup, semua duduk biar kita mendengarkan salah satu lagu hak dan kewajiban. Dengarkan ya.
Coba siapa yang bisa menjelaskan tadi contoh dari hak, contoh dari kewajiban? Coba Rafael, apa salah satu contoh dari hak? Siapa yang bisa? Contoh dari hak. Contoh hak. Oh, skip siapa kamu? Rinova mendapat kasih. Apa lagi? Mendapat perlindungan. Lalu Sion mendapat makan, mendapat bermakan ya. Jubin mendapat pakaian yang layak. Oke, contoh dari kewajiban. Apa itu Jubin? Menjaga keluarga. Bisa. Membantu orang tua. Bisa. Menghormati guru. Bagus. Bagus. Berarti semua udah mengerti apa yang hak dan kewajiban kan? Oke. Ada pada hari ini, apakah pembelajaran kita menyenangkan? Oke, terima kasih. Jadi kita sudah membuka dengan doa dan kita akhiri dengan menutup dengan doa. Saya menutup doa. Berdiri. Berdiri. Tuhan Yesus, kami telah belajar. Terima kasih Tuhan yang menjaga kami saat ini. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan. Amin.